Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raides Tugustina dari B3 PGSD Noregula 2018. Di sini saya akan membahas mengenai instrumen soal, kisi-kisi soal, dan pedoman dalam penilaiannya. Nah, di sini saya menggunakan beberapa bentuk soal. Yang pertama ada essay, yang kedua ada pilihan ganda, yang ketiga ada completion, yang keempat ada matching, yang kelima ada true false, dan yang terakhir ada short answer. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah workshop evaluasi pembelajaran SD yang diampu oleh Bu Medita Ayu Wulandari. Langsung saja, di sini saya membuat instrumen soal, kisi-kisi soal, dan pedoman dalam penilaiannya dari kelas 5 semester 2 tema 9 yaitu lingkungan sahabat kita dan subtema 1 manusia dan lingkungan pembelajaran kelima. Tes yang digunakan di sini adalah bentuk tes tertulis yang tentunya tadi beberapa bentuk soal yang saya akan gunakan mulai dari essay, pilihan ganda, completion, true false, dan lain sebagainya. Baik, langsung saja ke dalam instrumennya. Di dalam instrumen soal tentunya ada identitas sekolah. Kemudian di dalam identitas sekolah itu kita harus mencantumkan bentuk soalnya seperti apa, instrumen soalnya seperti apa, dan tidak lupa tujuan dari pembentukan instrumen soal tersebut. Nah, setelah kita selesai untuk membuat instrumen soal, bentuk soalnya seperti apa, kita harus mencantumkan tujuan dari pembentukan soal tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa adanya tujuan untuk menetapkan ketuntasan penguasaan, mengetahui tingkat penguasaan, dan sebagainya. Di dalam tujuan instrumen yang saya buat adalah untuk mengetahui seberapa besar penguasaan pengetahuan peserta didik dalam materi dari setiap mata pelajaran yang sudah diberikan, guna untuk mengevaluasi proses pembelajaran serta memberikan penilaian terhadap individual dalam peserta didik. Setelah itu, kita lanjut pada kisi-kisi soal. Di dalam kisi-kisi soal tersebut, terdapat identitas dalam kisi-kisi soal yang perlu kita cantumkan. Mulai dari mata pelajaran, kemudian ada standar kompetensi dari mata pelajaran tersebut, kemudian ada indikator atau kompetensi dasar dari turunan standar kompetensi tersebut, kemudian ada materi pokok yang akan dibuat dalam soal tersebut. Lanjut, ada indikator soal yang akan dicapai oleh peserta didik. Contohnya, siswa mampu menggali informasi mengenai rantai makanan. Nah, seperti itu. Lanjut ke dalam bentuk soal. Bentuk soalnya seperti apa? Apakah essay? Apakah pilihan ganda? Apakah true false? Dan lain sebagainya. Kemudian, soal tersebut masuk ke dalam ranah kognitif apa? Atau tingkatan apa? Misalnya, di dalam taksonomi Bloom ada C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Di dalam taksonomi Bloom, kita bisa mengetahui tingkat soal tersebut mulai dari C1, C2 mudah, C3, C4 sedang, C5 dan C6 sulit. Berikut penjelasan mengenai taksonomi Bloom. Seperti yang kita tahu bahwa taksonomi Bloom ini ada beberapa tingkatan dari mulai C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Nah, C1 itu merupakan knowledge atau pengetahuan, kemudian C2 comprehension, pemahaman, C3 application, penerapan, C4 analisis atau analisis, yang kelima sintesis, dan yang terakhir adalah C6 evaluation atau evaluasi. Seperti ini, taksonomi Bloom mempunyai ranah C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Misalnya, kita ingin membuat soal untuk mengidentifikasi. Kita lihat, identifikasi itu termasuk ke dalam ranah kognitif atau tingkatan yang mana. Di sini kita lihat, untuk mengidentifikasi ini terdapat pada C1 pengetahuan. Berarti ranah kognitifnya itu termasuk ke dalam tingkatan mudah dan masuk ke dalam C1 pengetahuan yaitu mengidentifikasi. Nah, di sini saya membuat rancangan soal evaluasi, kisi-kisi, instrumen tes, dan pedoman persekutuan yang sudah saya buat. Nah, di sini seperti biasa dari awal ada cover, kemudian ada identitas sekolah dari mulai kelas, tema yang digunakannya, tema berapa, subtema, dan lain sebagainya. Kemudian seperti biasa ada petunjuk umum, dan dalam teknik penilaian itu dibagi menjadi 3 bagan. Ada teknik penilaiannya, bentuk instrumennya, tujuannya. Bentuk instrumennya misalnya yang saya gunakan itu ada 6. Ada essay, pilihan ganda, completion, matching, true false, dan short answer. Kemudian
Teknik penilaian ini yaitu teknik berupa tes tertulis pada nomor berapa. Misalnya, nomor 1 sampai 2 itu merupakan tes berupa esai, kemudian nomor 3 sampai 7 pilihan ganda dan seterusnya. Tidak lupa ada tujuan dari pembentukan instrumen tersebut. Misalnya, untuk mengetahui seberapa besar penguasaan pengetahuan peserta didik dalam materi dari setiap mata pelajaran yang sudah diberikan, guna untuk mengevaluasi proses pembelajaran serta memberikan penilaian terhadap individual peserta didik. Lanjut, kemudian ada kisi-kisi. Di dalam kisi-kisi pastinya terdapat identitas, mulai dari nomor, kemudian mata pelajarannya apa saja, kemudian standar kompetensi per mata pelajaran tersebut, kemudian ada kompetensi dasar yaitu turunan dari standar kompetensi, kemudian ada materi pokoknya, kemudian ada indikator soal yang harus dicapai oleh peserta didik, kemudian bentuk tesnya seperti apa, dan masuk ke dalam ranah kognitif atau tingkatan seperti apa, dan nomor soal. Sebagai contoh, nomor 1 ada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Standar kompetensinya yaitu untuk memahami pentingnya keseimbangan ekosistem. Nah, kompetensi dasar atau indikatornya yaitu 3.1, menggali informasi dari teks laporan buku tentang makanan dan rantai makanan, kesehatan manusia, keseimbangan ekosistem, serta alam dan pengaruh kegiatan manusia dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia, lisan, dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku. Kemudian ada materi pokoknya. Materi pokoknya yaitu untuk mengetahui tentang keseimbangan ekosistem dan pengaruh kegiatan manusia dan lain-lain. Kemudian indikator soalnya yang ke-1 yaitu siswa mampu menggali informasi mengenai makanan dan rantai makanan. Yang kedua, siswa mampu menerapkan pola kesehatan manusia. Ketiga, siswa mampu menganalisis keseimbangan ekosistem. Yang keempat, siswa mampu mengolah tentang makanan dan rantai makanan, kesehatan manusia, keseimbangan ekosistem, dan lain sebagainya. Kemudian, bentuk tes yang digunakannya yaitu ada esai. Esai terletak pada nomor 1 dan nomor 2, pilihan ganda dari mulai nomor 3, nomor 4, 5, 6, dan ada tingkatan ranah kognitif tersebut. Setelah itu, ada pedoman skor. Dalam pedoman skoran, di sini saya menjelaskan per bentuk soal. Misalnya yang ke-1 ada esai bagaimana cara menentukan pedoman skor dalam esai. Kemudian ada pilihan ganda, kemudian ada completion, matching, true false, dan short answer. Nah, di sini saya menggunakan pedoman penilaian. Misalnya yang ke-1 ada pilihan ganda. Setiap soal yang dijawab dengan benar mendapatkan nilai atau skor 1. Sedangkan bila soalnya tidak dijawab atau salah, nilai atau skor yang didapatkan adalah 0. B sama dengan 1 untuk jawaban yang benar, S atau 0 untuk jawaban yang salah. Kemudian matching pun sama, true false, completion, short answer. Nah, jawaban maksimal yang didapatkan siswa adalah 2 jika sama dengan kunci jawaban. Apabila mendekati maka bernilai 1, dan jika tidak dijawab atau salah maka nilainya 0. Kemudian ada esai. Nah, esai ini kriterianya yang pertama ada memahami masalah, kemudian ada merumuskan pemecahan masalah, melaksanakan pemecahan masalah, dan membuat kesimpulan. Nah, ini untuk nilainya adalah 1, 2, 3, 4, yang semuanya itu berbagai kategori. Misalnya untuk 1, tidak memahami masalah. Nomor 2, mampu memahami masalah. Yang ketiga, mampu memahami masalah. Yang keempat, mampu memahami masalah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di total skor, nilai seluruh skor kali 10 dibagi 3. Misalnya 30 kali 10 sama dengan 300 per 3 adalah 100. Nah, kemudian ini adalah contoh soal tes tertulis yang sudah saya buat. Di sini ada identitasnya, kemudian yang ke-1 ada soal esai 2 buah, kemudian ada pilihan ganda. Kemudian setelah itu ada pertanyaan-pertanyaan yang misalnya seperti tadi ada completion, true false, kemudian ada short answer, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada kunci jawaban dari soal-soal tersebut.
Mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai instrumen soal, kisi-kisi soal, dan pedoman dalam penilaiannya. Semoga bisa bermanfaat bagi yang menonton ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.